sini ingin kami di sini ingin mewawancarai owner dari kafe Kabita. Oke, sebelum mewawancarai, perkenalkan nama saya Muhammad Ribayu Pamungkas. Perkenalkan nama saya Keisha Katzia. Perkenalkan nama saya Sri Mulyaningsi. Perkenalkan nama saya Hanunanda Khairunisa. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Ramadan. Abang sendiri. Saya selaku pemilik usaha Kabita Coffee mati. Oke. Kabita Masih lanjut gak sih? Oke, Kabita Coffee. Saya namanya Tio. Oke. Kami di sini sekarang akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, Waduh. apa enak dan tidak enaknya menjadi owner kopi Kabita? Ini langsung. Ya, Kalau dibilang enak apa enggaknya, suka duka ya? ya suka duka berarti suka Suka duka duka. ya. Kita bahas suka duka. Dibilang enak, enak. Dibilang enggak. Jadi kalau untuk penilaian 1 sampai 10 dibilang enaknya itu bisa dibilang 7. Kenapa dibilang saya bilang 7? Itu soalnya kadang namanya usaha kan pasang surut ya. Iya. Pasang surut ya, kadang bagus, kadang kita lagi drop ya kan. Nah, kita harus siap di posisi itu. Iya. Ya. Kayak gitu. Kalau untuk dari segi bisnisnya enak apa enggaknya gitu. Karena di sini kan bisnis coffee shop sendiri itu bisnis yang bukan prioritas. Iya. Orang bukan yang kayak misalkan mau makan ya gue nyari pecel gitu, misalkan contoh ya gue mau makan, gue mau nyari kenyang gitu, dengan harga sekian gue bisa kenyang kayak gitu ya kan. Makanya kita di sini, saya sendiri pribadi di sini untuk target pasarnya, saya makan di kita target pasarnya di yang masuk ke kantong anak sekolah gitu ya, pelajar lah ya, pelajar ya semua pelajar, kuliah, sekolah itu semua sama, kita middle, tapi kita nggak mengurangi rasa kualitas kayak gitu. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua Keisha. Oke Kak, untuk pertanyaan kedua, berapa pengeluaran dan pendapatan Kakak dalam sebulan ini? Mungkin kalau kayak gitu terlalu personal, kayak ya berapa digit lah. Ya kan. Kalau untuk angka ya, kita bahas angka nih sekarang. Kalau kalian pada nanya untuk bahas angka pengeluaran atau pendapatan 1 bulan itu ya tadi balik lagi fluktuatif itu adalah naik turun gitu ya. Jadi kita nggak bisa nebak nih, misalkan bulan ini bagusnya itu berapa persen gitu, pengeluaran sama pemasukan balance atau enggak. Kita bisa balance aja itu udah cukup. Jadi kalau dibilang angka, kita pukul misalkan bersih kotornya itu sekitar 60 pendapatan kotor 60, tapi kan belum di biaya potong SDM itu tahu nggak? Sumber daya manusia. Ya, siapa aja sumber daya manusianya? Karyawan. Ya kan. Terus operasional itu balik lagi gitu loh, balik lagi ke kebutuhan. Karena di sini kan kebutuhannya lumayan gitu. Jadi lumayan juga untuk pengeluarannya seperti itu ya. Oke. Jadi kalau dibilang naik turun dibilang pendapatan pasti itu nggak ada di bisnis kayak gini, bisnis anak nongkrong lah ini, bukan tempat orang makan terusan gitu ya. Oke. Gitu. Pertanyaan ketiga, kita akan mengajukan pertanyaan ketiga yang diajukan oleh Sri. Apa yang buat kakak bisa mempertahankan kualitas rasanya, Kak? Kualitas
kualitas apa dulu nih? Kualitas dari minuman Konsisten ya? Ya, cara konsistennya juga. Kalau untuk buat konsisten rasa itu balik lagi ke tangan personal, visi misi dari SDM itu kan beda-beda ya. Makanya kalau untuk masuk ke salah satu coffee shop kita itu sangat selektif karena pasti kalian pasti pernah makan kayak gini. Contoh brand-brand besar yang udah punya cabang di mana-mana, pasti beda dong. Cabang A, cabang B, cabang C. Ya, padahal nama brandnya sama, ya kan? Aku lebih suka di daerah situ cabangnya itu, karena masuk sama lidah kalian. Ya, jadi kalau untuk mempertahankan rasanya itu lebih ke apa ya? Dibilangnya. Standarisasi SOP. Kita punya standarisasi atau SOP yang harus dipakemin sama SDM sendiri gitu. Salah dikit harus QC, Kak. QC itu quality control produk, melenceng dikit. Nah, jadi setiap satu gelas kan harus tanggung jawab. Paham nggak? Kayak misalkan nih Cisti kan ada 2 gelas tadi Kakak, ada yang persen ya kan? Pasti ntar ada yang beda, gelas 1, gelas 2 pasti ada, Kak. Nah, gimana caranya konsistennya itu tadi, SOP, QC, quality control, cocok apa enggak, sama apa enggak dari satu gelas ke gelas yang lainnya gitu. Ya, Pertanyaan selanjutnya, bisa Nung. Selama kakak punya bisnis ini, kakak pernah nggak sih mengalami kerugian? Kerugian moral apa kerugian apa nih? Aduh, nggak gini nih bahasanya. Dibilang kerugian pasti ada ya, Kak. Semua kerugian pasti ada. Kerugiannya itu ada pasti. Kenapa saya bilang ada kerugiannya? Karena itu harus punya safe cost, Kak, kita. Uang kas. Ya, uang kas di setiap usaha apapun, bukan usaha doang. Maka juga pastikan nge-keep uang untuk misalkan jajan gua hari ini udah segini, gua buat seminggu ke depan masih ada sisa apa enggak? Ya. Nah, kayak gitu kerugian yang tak terduga. Kayak gitu ya, Kak. Jadi setiap kerugian pasti ada, Kak. Bulan ini rugi, bulan depan nggak tahu rugi apa untung. Bulan ini untung, bulan depan kita nggak tahu rugi apa enggak. Pasti ada. Gitu ya. Ada lagi? Pertanyaan ke-7. 5. Bagaimana cara mengatasi pesaing dalam berdagang? Gimana berdagang? Pesaing ya? Pesaing. Kan banyak saingan. Kalau untuk pesaing, kalau saya pribadi jangan terlalu mikirin pesaing, karena kita pasti punya ciri khas masing-masing coffee shop. Dari setelan, dari menu, semua beda kita. Kita semua di sini kebetulan kita punya ciri khas. Kita basicnya di sini nggak ada pakai gula aren. Kan di coffee shop lain banyak tuh gula aren, betul kan? Iya, betul. Ya kan? Ada gula aren yang enak, ada yang soft gitu loh, ada yang tajam gitu loh. Maksudnya terlalu manis gitu loh. Makanya kita punya ciri khas, Kak. Gitu. Ciri khasnya itu tadi kita gula kopika itu gula cinnamon. Nama produknya di kopi susu namanya kopika. Kita bikin gula kopikanya sendiri, gula cinnamonnya kita buat sendiri, jadi otentik taste-nya dapat semua gitu. Pun kita di sini emang kiblatnya itu Jakarta Selatan, Kak. Ya, kita karena kan orang untuk ke selatan mungkin gua kejauhan nih gitu loh. Ya. Makanya kita saya pribadi di sini, Kakak lihat sendiri di sini. Gayanya harus yang nyentrik, Kak. Iya, benar. Lihat deh. Saya lihat, makanya ya saya pribadi saya juga harus menunjukin gitu loh. Dia pribadi semua SDM yang ada di sini harus pintar bergaya. Gak sekedar lo kerja, nggak sekedar lu kerja, karena ini kan zaman sekarang udah auto outfit ya, Kak. Iya, ada outfit. Betul kan? Betul. Ya kan, Kakak sendiri kalau malam minggu keluar masa mau kucel? Enggak dong, ya kan. Makanya
dari sini untuk atasi pesaing itu kita penciri khas kak. Kita harus gaya-gaya nyentrik. Untuk dari segi minuman, makanan kita penciri khas kak. Kita di sini nggak ada makan berat karena emang di sini kita fokus ke tempat nongkrong yang lo asik gitu loh. Nyantai, kita bisa cheerful itu bercanda sambil kerja tapi tetap fokus gitu. Jadi untuk pesaing ya udahlah, kita punya jalan masing-masing, rezeki masing-masing ya kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana abang oh ya kan ya ngomongnya bagaimana kakak mengatasi kerugian di dalam suatu kafe ini, mengatasinya dengan cara apa gitu? Untuk mengatasi kerugian ya kita kejar sama target sih. Kita punya target gitu. Untuk 1 bulan kita biasa ada target. Misalkan bulan ini kita boncos, bulan depan kita harus jangan boncos lagi. Masa mau boncos lagi? Ya. Gitu. Makanya untuk mengatasi kerugian itu ya kita kejar setiap bulannya. Achieve nggak target kita, sesuai apa nggak, kayak gitu. Jangan sampai kita bulan ini boncos, kita bulan ini bukan boncos bahasanya ya, kita bulan ini drop, omset kita drop, bulan depan kita jangan sampai drop lah. Usahain paling nggak kejar dari yang bulan kemarin tipis gitu keuntungannya. Iya betul, kayak gitu sih mas. Oke. Pertanyaan terakhir nih kak. Pertanyaan terakhir adalah apa yang kakak lakukan jika terjadi kenaikan harga pada bahan dasar untuk bahan dasar dari pembuatan kopi, pembuatan makanan di kafe ini? Ya, untuk kalau ngelakuin kenaikan harga bahan baku sendiri, biasanya kita ngeriset lagi. Kita nggak terlalu kita tetap ya tadi konsisten. Kita tetap mengutamakan rasa sih. Kita ngutamain rasa banget di sini. Terus untuk naikin harga mungkin ada kenaikan tapi harus ada perubahan juga. Nggak hanya kita menaikkan doang tapi nggak ada perubahan gitu. Perubahan mungkin ya kita harus mungkin dari desain tempat, itu faktornya kita bisa naikin ya kan. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk kita menaikkan harga ya kan, menaikkan harga semua tapi misalkan nggak ada perubahan, orang customer juga ngapain naikin harga gitu loh. Orang nggak ada perubahan, padahal kan nggak semua customer kan ngerti kenapa faktor itu ada, kenaikan harga tuh ada kayak gitu ya. Untuk ngatasinnya kenaikan harga ya pasti ada, tapi kita tahu, kita ngeriset dulu kok sebelum menaikkan harga. Kita ngeriset semuanya gitu, nggak semata-mata kita naikin bukannya gitu ya. Oke, terima kasih kakak atas waktunya. Udah boleh kita wawancarain ya kan. Udah berapa lama nih ya? Udah hampir 15 menit lah. Oke. Terima kasih atas waktunya. Oke. Sekian dari wawancara hari ini wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over picking fights and trying to mend it with the hype. Don't wanna know that I'm not right. I know that I've been lately. Yeah, sometimes I need someone to pick me up, overdose my mind with the things I love. You can take me there when my heart beats free. Take my hand in the middle of a crisis. Pull me close, show me baby where the light is. I was scared of a heart I couldn't silence, but you made me feel good. I like it. Take my hand Belajar Sari Bijang. close, show me baby